Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk sesi wawancara ini. Tujuan saya mengadakan wawancara ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yaitu Etika Profesi Petugas Pemasyarakatan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Aziz Imam Hidayat, Taruna tingkat 3 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, dan mohon izin mengganggu waktunya sebentar Bapak untuk melakukan sesi wawancara ini. Pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan kepada Bapak yaitu Bapak boleh berkenalan dahulu kepada saya. Iya, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Rafif Nahwa. Saya bekerja di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2B Purwokerto sebagai staf KPLP untuk saat ini. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian untuk pertanyaan pertama, apakah Bapak sebelumnya sudah mengetahui tentang apa itu kode etik petugas pemasyarakatan? Bolehkah bisa Iya, dijelaskan secara singkat? iya. Saya mengetahui kode etik petugas pemasyarakatan. Kode etik ini mengatur tentang sikap dan perilaku petugas dalam menjalankan tugas seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa saja etika yang harus dijalankan oleh seorang petugas pemasyarakatan dalam melaksanakan tugasnya? Ya, beberapa etika yang harus dijalankan antara lain yaitu menjaga kerahasiaan informasi, kemudian memperlakukan semua narapidana dengan adil tanpa membedakan status, kemudian menjalankan tugas dengan penuh disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan kode etik yang berlaku. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana Bapak menerapkan kode etik ini dalam tugas sehari-hari di lembaga pemasyarakatan? Dalam tugas sehari-hari, saya selalu berusaha menjaga integritas dengan baik dengan cara yang pertama tidak menerima suap, kemudian memperlakukan semua narapidana dengan adil sesuai hak dan sesuai hak mereka, kemudian memastikan bahwa semua prosedur telah diikuti dengan benar sesuai SOP yang ada di lembaga pemasyarakatan. Baik, terima kasih Bapak. Seperti Kemudian itu. menurut Bapak, Ya. apa yang dimaksud dengan petugas pemasyarakatan yang profesional? Menurut saya, petugas pemasyarakatan yang profesional adalah mereka yang bekerja dengan sesuai dengan kode etik, selalu disiplin, menjaga integritas, dan mampu menyelesaikan tugas dengan baik tanpa kompromi terhadap prinsip-prinsip moral. Baik Bapak, mungkin sekian dan saya cukupkan untuk sesi wawancara pada kali ini. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat. Semoga wawancara ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak untuk bekerja pada sesi wawancara ini. Sekian terima kasih. Ya, Bapak dipersilahkan untuk melanjutkan kegiatannya. oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu disiplin PNS. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dalam pasal 1.1 dijelaskan bahwa pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pengertian disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan. Apabila PNS terbukti melakukan pelanggaran, maka akan diberikan hukuman oleh pejabat yang berwenang.
Lebih lanjut, mengenai kewajiban dan larangan PNS diatur dalam pasal 3, 4, dan 5. PNS yang melanggar akan diberikan sanksi berupa hukuman disiplin yang dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu disiplin ringan, disiplin sedang, dan disiplin berat. Disiplin ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis. Kemudian disiplin sedang dapat berupa pemotongan tunjangan sebesar 25% selama 6 bulan. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Kemudian pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Dan hukuman disiplin berat dapat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan. Kemudian pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan. Kemudian pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. PNS yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus-menerus selama 10 hari kerja akan diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya. Kemudian PNS yang melakukan pelanggaran akan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Tim pemeriksa sendiri adalah tim yang dibentuk oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang bersifat ad hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran dengan ancaman hukuman disiplin tingkat sedang dan atau berat. Adapun tata cara pemanggilan. Yang pertama, pemeriksaan dalam berita acara. Kemudian yang kedua, pemeriksaan menjatuhkan hukuman disiplin atau melaporkan secara hierarki. Kemudian pemeriksaan oleh tim pemeriksa apabila diduga dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya. Jika terdapat indikasi kerugian negara, berkoordinasi dengan APIP. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Kemudian pada saat dilakukan penjatuhan hukuman, PNS dapat mengajukan upaya administratif. Upaya administratif dapat ditempuh oleh pegawai yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya. Dapat berupa yang pertama, keberatan terhadap keputusan. Selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Dan pegawai yang tidak puas terhadap keputusan pejabat. Kemudian banding administratif terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja. Kemudian keputusan hukuman disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima. Keputusan hukuman disiplin yang diajukan upaya administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya. Mungkin untuk materi pertama dicukupkan, selanjutnya akan lanjut ke materi yang kedua. Baik, selanjutnya adalah materi yang kedua, yaitu tentang kode etik. Kode etik adalah sekumpulan prinsip dan norma yang mengatur perilaku serta sikap petugas pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Kode etik pemasyarakatan sendiri diatur dalam Permen Kumham nomor M.HH strip 16 KP 0502 tahun 2011 tentang kode etik pegawai pemasyarakatan. Kemudian prinsip-prinsip utama dalam kode etik meliputi integritas, keadilan, disiplin, dan tanggung jawab. Integritas berarti menjaga kejujuran dan transparansi dalam setiap tindakan. Kemudian keadilan mengharuskan memperlakukan semua narapidana dan kolega dengan adil tanpa diskriminasi. Disiplin adalah mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku. Sedangkan tanggung jawab melibatkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam tugas sehari-hari, implementasi kode etik dapat mencakup menghindari konflik kepentingan, kemudian menjaga kerahasiaan informasi, kemudian melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik, kemudian terus memperbaiki diri serta mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan. Konsekuensi pelanggaran kode etik dapat beragam, mulai dari sanksi disiplin seperti teguran hingga pemecatan.
kerusakan reputasi dan integritas, serta dampak negatif terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan. Dengan memahami dan menjalankan kode etik ini, diharapkan para petugas pemasyarakatan dapat bekerja secara profesional dan memberikan kontribusi yang positif dalam lingkungan dan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai disiplin kerja dan kode etik petugas pemasyarakatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Aziz Imam Hidayat. Mohon izin undur diri. Apabila ada kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.